Fuji dewean sendiri, tanpa temen, tanpa siapa-siapa, tapi tetap pakai guide. Soalnya kan problem bahasa ya di sini, dan banyak sekali syarat-syaratnya beda lah sama gunung di Indonesia yang gampang dilanggar. Kalau di sini nggak bisa. Tunggu, sebelum berangkat gue buang sampah dulu. Oke. Sebenarnya ke Jepang ini karena anak sakit jadi berangkat, dan anak udah sembuh, bingung mau ngapain, keliling-keliling males, membosankan, belanja juga kayaknya nggak mungkin, kondisi keuangan belum syuting jadi harus irit-irit. Ngapain ya, coba aja ke gunung, tapi tetap tanya dulu sama Tuhan, boleh nggak ya. Katanya di sana ada kamar mandi, tapi harus bawa air. Biasalah Indonesia, bukan Indonesia. Aku kalau membersihkan ya harus pakai air ya, nyeboknya. Mungkin ada yang terbiasa pakai tisu, kita kayaknya kurang musak gitu ya. Oke, nih gue kasih lihat. Nah, ini jalan menuju stasiun kereta api ya, Solo Karir. Jadi rencananya tidak nginep ya, udah belum pernah sih ke Gunung Tektok. Ini lumayan modal nekat nih. Terlambat, keretanya sudah pergi. Oke, kita nunggu the next. Tik Shinjuku Station. Oke. 13 menit. Jam 22.05. Udah lewat dong. Yang mana jadinya? 21.55. Masa sih? Lama amat. Ya udahlah ya, tunggu aja. Oh ya, sekedar info, bukan jago loh, tapi sebelumnya belajar dulu dari sini ke sini ke sini ke sini, terus isi pasmo, terus nanya sama guide-nya di sini kan nanti nunggunya gitu. Sampai guide-nya tuh bingung, "Hah? Udah di sana?" Enggak, maksudnya lagi belajar. Oh ya, kirain udah di sana. Takutnya lupa hari gitu kata dia. Oke. Udah tidur. Cuma yang bingung tuh kalau ke gunung tuh kalau pup. Itu yang bingung sih. Lumayan agak nekat, Solo Karir dan Tektok. Udah datang keretanya. Berhubung cuma sebentar jadi gue diri aja. Keretanya agak beda ya. Ya udah lewat. Kita turun di Shinjuku Station. Udah di Shinjuku, turun. Ini ke kanan apa kiri gue nggak tahu. Yang pasti ngikutin orang aja kali ya. Pada kesini kali. Oh iya, buat yang belum pernah sih, lumayan Shinjuku itu adalah stasiun kereta api yang super sibuk dari pagi sampai malam dan besar banget. Sebenarnya sih kecepatan ya, cuman ya daripada ya belum pakai acara nyasar, daripada orang nunggu mendingan kita yang nunggu ya. Habis naik eskalator terus naik eskalator lagi. Ini eskalator kedua, kita exit. Exitnya ke kayaknya sih sini ya.
Dan kayaknya sih kesini. Kemarin sih sempet nyasar ya waktu belajar sendiri, tapi tak jerah, minta ajarin lagi sama anak. Semoga kali ini bener ya. Sesuatu banget nyasar di Jepang tuh, nggak heran karena mereka sendiri juga baca pakai map ya. Padahal mereka orang sini juga, tetap juga nyasar, apalagi kita. Oke, eskalator lagi. Setelah eskalator dan eskalator lagi. Udah banyak yang tutup karena di sini udah jam 22.41. Ya ampun, mana pintu keluarnya ya? Kok nggak ada tulisan exit? Kan bener. Kemana ini? Mana ya? Exit. Exit ini kah? Kayaknya bukan yang ini deh exitnya. Gimana ya? Coba cek dulu deh. Benar nggak exit yang ini? Oh iya, bisa juga. Itu dia terminal busnya. Kita harus naik. Yeay, akhirnya berhasil keluar dari stasiun Shinjuku yang super besar dan super sibuk dan selalu membuat nyasar. Kita harus nyebrang. Udah nyampe di dalam karena kecepatan ya, resikonya di sini nggak ada bangku, semuanya berdiri ya. Janjinya sih 15 menit sebelum bus keberangkatan, tapi ini sih bukan 15 menit, kecepatan ini. Guide-nya belum datang. Ya sudah, nggak apa-apa. Resiko. Ada sih bangku, tapi isinya manula semua. Masa kita mesti duduk di situ? Dan kebetulan penuh. Ya akhirnya udah di bus ini. Aku manggilnya Ginting, bukan Tata Ginting ya. Hai Tata Ginting, bukan ya. Sama-sama Ginting. Oke, kita di sini siap-siap mau jalan. Ini udah jam 23.18, sebentar lagi take off. Ada perjalanan 2,5 jam. Jadi mau pakai sunblock. Sunblock apa? Masker. Ya udah sampai, nyampenya jam 1.37 lah, turun dari bus jam 1.39.40 nih. Karena di sini masih malam dan masih pada tutup semuanya. Begitu. Ntar dibukanya jam 3. Jadi kita nunggu ya. Nunggu sampai jam 3 kan? Lumayan banyak juga. Karena di sini pintunya baru buka jam 3. Ya udah jam 3, jadi kita semua yang pada datang ke sini lagi pada nunggu di ruangan. Ada yang di atas tapi di luar. Kalau ini di tempat anget. Kita udah ngelewatin pasir-pasir, mirip sekali dengan Rinjani ya. Terus ada sedikit welirengnya, batu-batuan begitu, dan pemandangannya lihat. Wow, cantik ya. Sekarang jam 3.44. Ini kita sekarang masuk. Yuk kita ke sini yuk. Kita sekarang masuk seperti goa ya. Nah, kayak begini. Lihat, terus kayak gitu. Nanti di depan pos 6 ya. Oke. Udah di pos 6. Dari terowongan tadi di pos 6 dan kelihatannya peserta gak ada yang berhenti, lanjut, dan angin kencang banget. Yuk. Ini peta.
bahasanya. Dikit lagi pos berapa? Pos 7. Banyak zigzag dan lupa dihitung zigzagnya berapa. Kayaknya udah ada 20 kali ya. Lihat sunrise-nya. Sesuatu banget pokoknya. Ya. Lanjut. Jadi ternyata pos 7 tuh banyak. Kalau di kita mungkin bayangan 1, bayangan 2, bayangan 3, bayangan 4. Jadi di sini pos 7 itu ada 4. Dan jalan udah ngerangkak ya tadi ya. Sempat mau nyerah tapi tanggung ya udah di sini. Dan kamar mandinya cakep banget. Bayar 200 yen. Wow, keren. Lihat semuanya bagus. Dibikin supaya para pendaki itu nyaman terus ketagihan gitu. Yuk kita ke kamar mandi 200 yen. Uangnya di sini. Aku nggak jadi pup karena ya nggak mau aja belum. Jadi aku pipis aja. Seru juga disiapin softpack, disiapin air buat siram, tisu, tapi tisunya nggak boleh dibuang di kloset ya, jadi harus dibawa. Dan nggak ada yang jaga, tapi ada CCTV. Ini kesadaran kita aja. Bayar 200 yen. Thank you. Naik gunung Fuji nggak bisa? Bisa nggak? Bisa dong. Yuk. Aku udah nyerah sih, tapi nggak boleh nyerah katanya. Ini udah di pos 7 dan anginnya kencang sekali, tapi top sih pemandangannya. Akhirnya sekarang udah di 8 ya station. Mana dia tulisannya, yang mana sih? Ya pokoknya gitulah. Dan saking aku semangat banget karena banyak marinir. Lihat cakep-cakep deh, si muda lihat. Sempet-sempetnya foto tuh, lihat mereka. Wow, mereka itu marinir dari Oki, dapat libur mereka ke Fuji gitu katanya. Gimana nggak semangat coba, padahal tadi udah lemes. Marinir semua, ya ampun, nomornya 24, 21, 22. Oke, lanjut. Ini dia, kita panggilnya Ginting. Konnichiwa. Konnichiwa. Duh, kalau nggak ada dia, di sini kenal sama dia tuh dari Instagram loh. Kaget lo tiba-tiba dihubungin. Iya. Besok kita naik gunung ya. Silahkan begitu ya. Kirain misalnya bulan berapa gitu ya? Ya, misalnya kita sebulan. Minggu ini gitu ya. Minggu ini. Kaget ya. Thank you. Gimana Kak jalurnya? Bingung juga ya, tapi entahlah,
Di sini ada kebijakan baru, sepatu harus tinggi, tapi tadi dilihat banyak yang pakai sepatu semena-mena. Malu lah, ditambah lagi yang gerombolan marinir umur ABG pada kemana itu ya? Jauh kali. Ayo, 2 kali gugur. Tapi akhirnya disuruh maju juga. Nyampe. Oh gitu. Oke. Banyak orang tua. Malu sih kalau sampai gugur 2 kali udah angkat bendera putih. Tapi kalau mau turun gimana? Lihat kayak begitu. Oh. Ini apa? Penyelamatan. Oh, penginapan kayak begini, kayak banker. Kok mirip kayak perang kita yang disekap ya? Tempat mana? Kirain udah, katanya nanjak lagi. Aduh, naiknya berjam-jam, sekarang turunnya juga berjam-jam. Ampun sih. Semoga sakitnya gak seminggu nih. Turunnya begini miring, kayak kepiting. Tadi berangkat dari atas tuh jam 12.53 ya, jalan start. Gak tahu deh nyampe bawah jam berapa. Kita harus kerja bus. Yuk, turun yuk.